Puji Tuhan. Shalom rekan-rekan BSI. Shalom. Shalom. Wow, sungguh luar biasa. Saya merasakan sungguh luar biasa sukacita surga ada di tempat ini. Amin. Boleh sapa kanan kiri depan belakang, katakan saya merasakan sungguh sukacita surga ada di tempat ini. Saya senang bisa melihat kamu datang ke tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pada saat malam hari ini kita akan bersama-sama untuk meninggikan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, dan menikmati pribadi Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita bersatu di dalam doa sebelum memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, Bapa. Suatu kehormatan dalam kehidupan kami boleh datang pada malam hari ini di tempat ini Tuhan. Kami mau menikmati Engkau, kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Untuk itu ya Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami ya Tuhan. Kami mau nikmati Engkau, biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan itu menjadi persembahan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkuasalah Engkau di tempat ini Tuhan. Roh Kudus menguasai tempat ini Tuhan. Rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga berakhirnya, hingga kami merasakan hadirat Tuhan terus ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkaulah pelita dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah terang jalan hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Amin Yesus. Jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggi Tuhan di tempat ini. Haleluya. Tuhan, Engkaulah pelita dalam hidup kami. Amin. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu, tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu, tinggikan Kau Allahku, mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku. Nyatakan
Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, tinggikan Kau Allahku. Lihatlah dalamku, penuhi hatiku, ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan. Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Amin. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Kami mau lebih lagi untuk meninggikan Engkau. Kami mau lebih lagi untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami siapkan Tuhan hati pikiran kami Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk menikmati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Siapa di sini yang rindu mau lebih lagi untuk meninggikan nama Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Oh, haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji. Haleluya. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah dasar untuk kami berharap Tuhan. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan. Haleluya. Untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Kami yakin kami pasti menang. Ku pasti menang. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Amin. Kau tak akan membiarkan kami melebihi kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, melebihi batas kekuatanku. Iman yang memberikanku kekuatan untuk serupa dengan gambaran-Mu. Bersama-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Ku pasti. Sama-sama kita angkat tangan kita. Oh, tinggi nama
atas segala raja. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Boleh angkat tangannya. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Kami sorakkan, sorak dengan senang hati, Raja. Ayo sama-sama. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Kami sorakkan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kau Raja, Raja keagungan. Kaulah Raja, Raja keagungan, Raja keagungan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan? Amin. Karena Allah kita adalah sumber kekuatan kita. Amin. Meskipun musuh rubuh di tengah kita, tetap Allah adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh sama-sama kita angkat pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu di kiriku, berlaksana di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu di sisi kiriku, beribu di kiriku, berlaksana di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersama. Dengan iman katakan, takkan goyah, amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Tuhan adalah sumber kemenangan kita, amin. Haleluya. Karena Tuhan adalah Allah sumber kekuatan kita, amin. Takkan pernah goyah iman kami, Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Katakan, Allahku dahsyat, amin. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Dia yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia yang berkuasa.
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada saat malam hari ini, kita siapkan hati pikiran kita. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Tinggikan dirimu Tuhan. Kau mengatasi segala persoalan yang kami alami dalam hidup kami Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau setia. Kasih-Mu nyata selalu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau-lah kemenangan kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi. Saya undang dengan hormat, kita kembali untuk kita bersama-sama untuk lebih lanjut untuk menikmati Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Kebenaran kami sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan
Kami percaya setiap kami pasti diberkati Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, urapilah hamba-Mu dan semuanya mendengarkannya. Sehingga kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang ajaib, semua yang siap untuk firman Tuhan katakan bersama. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, shalom. Kita bersuka cita malam ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih untuk pengurus BIC mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang ke-15, kemudian ayat yang ke-19, ayat 20 dan ayat 21. Bunyi firman Tuhan seperti demikian. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ayat yang ke-19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ayat 20 saya rindu kita membaca bersama sampai dengan ayat yang ke-21. 23. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang percaya ini firman Tuhan katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ada banyak yang sudah berkeluarga dan adik-adik anggota BIC. Mari kita akan memperhatikan kebenaran yang sangat luar biasa dari nasihat Paulus kepada anaknya Timotius yang adalah seorang pekerja Tuhan. Atau dengan kata yang lebih populer yaitu seorang hamba Tuhan. Ayat yang ke-15 mari kita pahami bahwa yang sedang dibicarakan adalah seorang hamba Tuhan atau pekerjanya Tuhan. Ayat yang ke-19 itu yang sangat menarik, Tuhan mengenal semua pekerjanya. Dan mulai ayat yang ke-20 ini sangat mengejutkan saudara-saudara karena ternyata bahwa kemuliaan hidup seorang pekerja Tuhan atau tidak mulianya satu pribadi itu tergantung pada pribadi itu ternyata. Karena banyak kali kita berpikir bahwa kita akan jadi hebat, jadi mulia, jadi terhormat, atau kita menjadi orang biasa yang gak dipandang, yang kurang berarti, walaupun tetap dapat dipergunakan. Itu adalah kodrat ilahi. Kita pikir itu sudah ditentukan, saudara-saudara. Itu sebabnya kita suka berkata begini, memang nasib saya sudah begini. Memang Tuhan sudah tentukan saya cuma sampai seperti ini. Kalau ada di antara saudara sampai hari ini masih seperti itu, mari dengarkan firman Tuhan dengan baik.
ternyata Alkitab menuliskan kepada kita untuk menjadi kelompok emas dan perak atau kayu dan tanah, itu bukan Tuhan yang tentukan. Tuhan melihat kita, baru Tuhan menentukannya. Oke, yang mengerti katakan amin. Jadi saudara-saudara, engkau akan punya kualitas emas dan perak atau kayu dan tanah, itu tergantung Anda sendiri. Saya senang khotbah di BIC untuk tema ini. Karena saudara masih punya waktu untuk memperjuangkan firman Tuhan ini dan mengalaminya. Katakan amin. Karena kalau ini sudah umas, usia emas, atau di sini pelayanan Simeon dan Hana, ya sudah kapiran. Gitu. Yang sudah kayu dan tanah, ya sudahlah terima aja nasib. Memang saya ini cuma kayu dan tanah. Tetapi saya mau katakan kepada semua yang hadir hari ini, di hadapanmu tetap ada pilihan. Masih punya waktu. Engkau bisa memperjuangkan hidupmu untuk menjadi kelompok emas dan perak atau kayu dan tanah. Sekali lagi, itu tergantung pada saudara. Katakan amin. Nah, saudara-saudara tentunya mengerti pembacaan kita, bukan? Di dalam pembacaan kita dikatakan begini. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi saudara yang terkasih, ternyata kita yang menentukan. Dan percayalah bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Oke, mari kita lebih dalam lagi. Dikatakan di dalam ayat yang ke-21, ayat yang ke-20, bahwa dalam rumah yang besar itu ada perabot emas perak dan ada juga perabot dari kayu dan tanah. Di dalam rumah besar GPDI Sahabat Allah, itu saudara-saudara bisa jadi hamba Tuhan kelas emas dan perak atau kelas kayu dan tanah. Atau saya mau tanya dulu, di sini semua hamba Tuhan? Atau ada hamba setan yang hadir hari ini? Karena di dalam dunia roh cuma ada dua pemerintahnya, yaitu Tuhan dan setan. Oke, saya mau tanya saudara-saudara, siapa di sini yang hamba Tuhan? Jadi siapa yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dia adalah hamba Tuhan. Di dalam Roma pasal yang 10, siapa yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu katanya kurios. Itu Tuhan. Maka seorang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, maka dia adalah hambanya. Dan dikatakan orang itu diselamatkan. Siapa yang percaya di dalam hati dan mengaku di mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Jadi saudara-saudara yang tidak menjadi hamba Tuhan, engkau belum diselamatkan. Karena banyak orang Kristen saya nggak yakin sudah selamat atau belum. Mengapa? Karena saya takut saudara-saudara tidak jadi hamba Tuhan. Engkau hamba dari yang bukan Tuhan, hamba setan, atau hamba dirimu sendiri. Saya berharap semua yang hadir di sini sudah diselamatkan. Katakan amin. Yaitu kita semua adalah hamba Tuhan. Oke. Jadi kita sepakat semua hamba Tuhan. Amin. Saya mau tanya sekali lagi, siapa di sini hamba Tuhan? Oke, mantap sekarang ya. Sekali lagi, siapa yang hamba Tuhan? Oke, mari bilang sama temannya, jangan lupa yang kau hamba Tuhan. Oke, di dalam keluarga besar GPD Sahabat Allah, itu ada hamba Tuhan yang kelasnya emas dan perak, dan ada hamba Tuhan yang kelasnya kayu dan tanah. Untuk menjadi hamba Tuhan emas dan perak di GPD Sahabat Allah atau kayu dan tanah, Tuhan nanti menentukan akhir. Siapa yang menentukan awal? Saudara dan saudara. Saya bilang saya pendeta di Bekasi. Jadi saudara, harus bilang sama temannya, engkau yang menentukan untuk jadi emas dan perak atau kayu dan tanah. Ayo. Ayo, ngomong sama temannya. Oke, mari ngomong emas dan perak, kayu dan tanah. Oke, sekali lagi, saya takutnya saudara nggak ingat. Bilang sama temannya, engkau yang menentukan jadi emas dan perak atau kayu dan tanah. Tuhan ada di sini sebagai apa? Oke, Tuhan ada di sini sebagai apa? Sebagai penilai.
Itu sebabnya saya membacakan ayat bahwa Tuhan mengenal. Mengapa? Karena Tuhan menilai. Jadi yang akan menjadikan engkau emas dan perak, kayu dan tanah, itu yang menentukan pertama engkau, yang kedua Tuhan menilai dan Tuhan mengokohkannya. Jadi tadi saya ini baru dari Cianjur, tidak pulang di Bekasi. Ini baju saya pakai dari jam 5 pagi. Ada bawa baju ganti tapi saya sudah malas ganti, kan saya jauh dari saudara. Jadi saya dekat sama istri saya, dia tidak komentar. Ya sudah, saya pakai aja terus kalau dia bilang. Jadi saya baru balik dari Cianjur. Saya diutus oleh Ketua MD untuk mewakili beliau untuk hadir dalam acara wisuda sarjana teologi strata 1, S1, STH yang dilakukan di Sekolah Tinggi Teologi Cianjur. Pas saya sampai sana saya kaget sekali, ternyata orang GPD Sahabat Allah banyak, termasuk Bapak Wakil Gembala di wisuda tadi. Dan saya mewakili MD untuk berdoa dan memberikan sambutan. Mengapa mereka di wisuda? Karena mereka memutuskan untuk kuliah. Mereka mengikuti proses perkuliahan dengan baik. Dan pada akhirnya mereka dinilai. Sesudah dinilai, mereka dikukuhkan sah dengan semua hak dan tanggung jawab kehormatan sebagai seorang sarjana teologi. Nah, saya mau katakan begini, Tuhan di sini seperti itu. Saudara harus memutuskan sesuatu dan Tuhan akan hadir menjadi penilai bagi saudara. Dan Tuhan akan mengukuhkan Anda, apakah engkau emas, perak, kayu, atau tanah. Banyak anak-anak Tuhan suka iri. Mengapa? Karena kok saya nggak seterhormat dia di dalam rumah besar GPD Sahabat Allah. Di dalam rumah besar BIC. Tetapi saudara, saya mau sampaikan ini lebih luas lagi, bahwa rumah besar yang dimaksud oleh Alkitab itu bukan hanya gereja. Bukan hanya kelompok gereja. Tetapi itu bisa di kelompok masyarakat. Bisa di ruang kerja saudara, di kantor saudara, di organisasi saudara. Saya mau katakan begini, Tuhan bisa intervensi di sana dan memakai saudara di sana sebagai emas, perak, atau kayu dan tanah. Saudara yang terkasih, saudara mungkin berpikir begini, apakah Tuhan bisa membuat saya jadi emas di kantor saya? Saya mau katakan begini, itu mudah sekali bagi Tuhan. Saudara akan jadi orang sangat terhormat di kantormu, itu bagi Tuhan tidak ada kesulitan. Tidak tergantung engkau punya hubungan erat dengan bosmu atau tidak. Saya mau katakan begini kepada saudara, engkau dapat satu karunia aja dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu ketika engkau ada di kantor. Maka engkau akan segera jadi orang terhormat di sana. Coba kalau saudara punya karunia hikmat di kantormu. Ketika bos punya masalah besar. Masalah sudah bertahun-tahun gak bisa selesai. Tiba-tiba engkau dipakai oleh Tuhan dengan hikmat. Dan cuma dengan sebuah kalimat saja masalah itu terselesaikan. Saya mau tanya, saudara punya posisi akan ada di mana waktu itu? Tidak pernah akan sama. Kakak saya pekerja di perbankan. Dia anak buah Tommy Winata beberapa tahun yang lalu. Dia tidak sarjana perbankan, tidak sarjana ekonomi. Dia hanya ahli media. Jadi dia dulu kuliah di Akubang, Akademi Perbankan. Cuma D3. Tetapi saudara-saudara, di atas 10 tahun dia menjadi kepala. Dia menjadi kepala di bank yang miliknya Tommy Winata. Anak buahnya S1, S2, wah saudara-saudara banyak. Tetapi yang jadi pemimpin di situ, kepala cabangnya, itu kakak saya, perempuan yang tidak sarjana. Saya cuma tanya dia, kenapa kamu bisa jadi dipercayakan sampai di tingkat seperti itu? Lantas dia mulai cerita, banyak masalah di bank. Banyak masalah yang terjadi, mulai dari neraca tidak imbang, mulai dari masalah orang utang gak mau bayar,
masalah segala macam, dan saya bersyukur Tuhan pakai saya untuk menyelesaikannya. Itu sebabnya nama saya sangat baik. Satu waktu dia telepon saya, dia bilang begini, ini mereka kejar-kejar terus, angkat saya lagi menjadi kepala. Waktu itu ada sedikit masalah dan dia nggak jadi kepala lagi, mereka kejar-kejar untuk angkat jadi kepala. Mau terima apa enggak? Saya bilang hari-hari saya berdoa supaya anak-anak Tuhan itu menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu ini sudah mau dijadikan kepala, nggak mau. Kemudian dia terima dan dia jadi kepala. Kalau jadi kepala enak, dapat mobil dinas, dapat segala macam saudara-saudara. Dapat sopir, gaji lumayan. Dan dalam pengalaman kerja dia 1 tahun bisa 4 kali naik gaji saudara-saudara. Mengapa? Karena ada karunia Roh Kudus yang bekerja, memberikan hikmat. Sehingga karirnya jadi baik. Nah, saya mau katakan begini, bahwa Tuhan itu sangat mudah untuk intervensi. Ketika engkau jadi seorang karyawan dan engkau akan jadi karyawan berkualitas emas. Kalau engkau jadi pebisnis sama. Apakah Tuhan bisa mengangkat engkau untuk memiliki bisnis dengan kualitas emas? Bisa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya saya rindu semua mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Saudara, yang paling menyedihkan adalah itu yang saya bilang tadi, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Mari bilang sama temannya, Tuhan gak bisa dimanipulasi. Mungkin Ko Beni, Bapak Rocky, bisa saudara manipulasi. Engkau bisa pura-pura berkualitas emas. Padahal engkau cuma sebongkah tanah saja. Yang kalau kena air cuma jadi lumpur. Yang orang akan menghindarnya sekalipun itu juga bisa berguna. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Itu sebabnya saya rindu pada malam hari ini saudara buat keputusan. Saudara yang rindu hidupmu berkualitas emas atau perak minimal. Buatlah keputusan. Karena saya mau katakan begini, hidup sebagai orang yang berkualitas emas itu sangat menyenangkan. Serius. Alkitab berkata begini, etika untuk datang sebuah pertemuan, jangan duduk di paling depan. Duduk saja di belakang. Takutnya kalau engkau duduk di depan, lantas orang menilai engkau tidak layak duduk di depan, engkau selagi asik-asik duduk di depan disuruh mundur. Karena yang duduk di depan itu cuma yang emas. Saudara setuju, amin? Kalau di gereja begini, ayo duduk yang di depan. Gitu. Dan biasanya kita semua suka duduk di belakang. Tetapi saudara tahu bahwa ada satu waktu kita rindu duduk di depan. Ya, saudara-saudara, mohon maaf saudara-saudara, tapi waktu acara tadi saya duduk di depan. Duduk paling depan, sejajar dengan orang-orang yang layak duduk di depan. Dan menyenangkan, tidak ada orang yang nutup pandangan saya ke depan. Saudara pernah naik pesawat? Pasti pernah. Nah, duduk di belakang, duduk di depan mana lebih enak? Nah, saudara dengar ya dengan baik ya. Yang boleh duduk di depan itu cuma yang emas. Kayu dan tanah itu di bagian yang tergoncang-goncang di belakang. Nah, saya pernah duduk di depan, pernah juga duduk di belakang. Itu sebabnya saya tahu. Kayak Paulus bilang, saya tahu apa itu kelebihan, saya tahu apa itu kekurangan. Tapi saya lihat status Facebook dari temannya Ko Beni dan saya lihat begini, memang ini orang-orang ini kualitas emas semua. Duduk mereka tadi paling depan ya. Kursi depan sama kursi belakang beda. Yang pernah naik pesawat katakan amin. Kita biasanya begini, terpaksa duduk di belakang. Mengapa? Karena memang kondisi seperti itu. Saya coba mengajak begini adik-adik semua bahwa buatlah keputusan selagi kalian masih muda. Untuk tidak membiarkan dirimu mengalir terserah saja. Mau jadi emas puji Tuhan, jadi perak haleluya, jadi kayu alhamdulillah, jadi tanah apa boleh buat. Ya sudah ngalir sajalah. Saya rindu kalian punya gairah untuk menentukan hidupmu. Katakan amin. Saya khotbah ini rasanya kayak nyombong-nyombong diri. Tetapi saya susah juga kalau saya mau cerita orang lain.
Dulu saya datang pengerja di gereja GPD Sahabat Allah. Sebagai seorang muda dari kampung, saudara-saudara. Berkulit hitam, rambut keriting. Kalau sekarang agak sedikit lurus cuma karena pakai minyak rambut ini, pakai foam. Ya agak keras. Saya datang di GPD Sahabat Allah dengan satu tekad. Saya harus jadi pengerja yang terbaik di GPD Sahabat Allah. Saya harus mencapai apa yang belum dicapai oleh semua pengerja sesudah saya, sebelum saya. Dan sulit dicapai oleh pengerja sesudah saya. Itu tekad saya. Saya enggak mau jadi pengerja GPD Sahabat Allah dengan kualitas kayu dan tanah, enggak. Saya pengen jadi pengerja dengan kualitas emas. Itu sebabnya saya memaksa diri saya untuk melakukan semua dengan baik. Dan saya bersyukur saudara-saudara saya agak sedikit menikmati itu. Pengerja masih tinggal di dalam pastori khotbah minggu pagi. Sebelum saya enggak ada. Saya khotbah minggu pagi di GPD Sahabat Allah. Saya enggak tahu pengerja sekarang disuruh khotbah minggu pagi apa enggak. Yang masih tinggal di pastori. Saya banyak kali khotbah di ibadah raya minggu pagi. Ketika masih pengerja di gereja. Ada seorang jemaat telepon saya begini, Fit, kamu itu anak emasnya Om Paul. Enggak berasa tuh. Tetap aja diomelin. Dia bilang, bagaimana kamu enggak berasa? Coba kau perhatikan, coba kamu yang khotbah di GPD Sahabat Allah hari Minggu pagi sebagai seorang pengerja. Saya mau nantang pekerja yang masih aktif di gereja sekarang ini untuk punya target seperti itu. Masih tinggal di dalam, sudah berkhotbah minggu pagi di sini. Cuma memang sekarang yang gak seru karena bukan Om Paul lagi yang menentukan. Kalau dulu masih Bapak Gembala Murdi yang tentukan. Taufik kamu khotbah minggu pagi besok. Oh, alhamdulillah. Belum pernah ada. Saudara yang terkasih, mengapa mulai dari tekad? Mulai dari tekad. Saya harus jadi pengerja yang terbaik. Saya punya kelompok anak muda, harus jadi kelompok terbaik. Saya membangun anak muda dari ngaco betul. Saya pimpin doa mereka lempar-lempar kertas sampai jadi pemimpin remaja di sini. Kemudian saya diutus untuk jadi pembina remaja di Tomang. Dan Kobeni salah satu. Kalau saya bilang asisten. Kalau bilang anak buah enggak juga. Saudara yang terkasih, dan saya melihat begini, ternyata tekad itu penting. Tekad itu penting. Dan saya bersyukur, saya kalau ngomong Kobeni ini, puluhan tahun lalu dia pernah ngomong begini sama saya. Dia panggil saya Kak Taufik. Saya pengen jadi pengusaha sukses di bawah, saya lupa 35 tahun atau berapa. Tetapi intinya dia katakan kepada saya ingin jadi pengusaha sukses ketika masih muda. Memilih itu penting. Menentukan itu penting. Dan izinkan Tuhan menilai engkau layak untuk itu. Tetapi bagi saudara yang mengalir saja, itu sebabnya saya suka khotbah di Bekasi, saya anti mengalir. Saya anti mengalir. Karena yang pertama, mengalir tidak pernah naik gunung. Saudara pernah melihat air mengalir dari laut ke atas gunung? Dan mengalir tidak ada tujuan. Selain ke laut saja. Kita harus memutuskan untuk mendaki. Bagi saudara-saudara yang mau mengalir masih muda lantas, ya sudah mengalir saja. Kalau dapat jodoh puji Tuhan. Kalau enggak dapat jodoh, ya sudahlah. Kalau karir saya bagus, puji Tuhan. Kalau saya dipecat melulu, ya apa boleh buat. Memang Tuhan sudah menentukannya. Tuhan tidak sekejam itu, bos. Tidak. Tuhan itu baik. Dia sedang memasang mata kepada kalian. Dan dia ingin menentukan Anda. Itu sebabnya putuskanlah. Putuskanlah. Hanya laki-laki yang berkualitas emas
akan dapat perempuan berkualitas emas. Rumah tangganya kualitasnya emas, keturunannya emas. Semua penuh kemuliaan. Tetapi tanah, apalagi lumpur, cuma akan dapat seperti itu juga. Saya rindu semua yang hadir hari ini, putuskanlah, katakan amin. Putuskanlah. Dan biarkan Tuhan menilai engkau. Kalau kalian ingat tentang Daud. Daud itu dari muda sudah memutuskan sesuatu yang berkualitas. Itu sebabnya ketika Saul butuh seorang pemusik terbaik di Israel yang terpilih Daud. Tetapi catatannya bukan hanya dia jago musik. Dia adalah seorang prajurit yang gagah perkasa. Dia seorang pandai bicara. Dia sangat berkualitas. Itu sebabnya tidak heran kalau satu waktu dia menjadi raja di Israel. Karena dia pemusik terbaik. Dia seorang prajurit terbaik. Dan dia seorang orator terbaik. Dia dapat tempat yang terbaik. Kapan dia bangunnya? Dari muda. Saya cuma katakan kepada kalian belum terlambat untuk memutuskan. Katakan amin. Belum terlambat untuk putuskan. Tuhan sedang menilai Anda. Saya lupa mau mulai khotbah jam berapa dan mau akhir jam berapa. Tolong kasih tahu, angkat tangan kalau sudah waktu selesai. Karena kadang-kadang saya suka jadi asik berkhotbah. Oke, saya akan sedikit memberikan rahasia kepada saudara-saudara untuk membuat engkau terpilih menjadi emas atau perak dan menghindarkan diri dari kayu dan tanah. Mari kita akan memperhatikan firman Tuhan. Ternyata di dalam Tuhan moralitas itulah yang paling penting. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ternyata karakter nomor satu. Jadi saya berharap begini. Semua kan secara formal kita sudah sekolah. Hari ini mari izinkan dirimu untuk konsentrasi dengan karaktermu. Izinkan dirimu untuk konsentrasi dengan karaktermu. Karena ternyata di dalam Tuhan yang paling dinilai adalah karakter. Mengapa? Karena skill gampang di-upgrade oleh Tuhan. Karakter adalah perjuangan kita sendiri. Itu sebabnya Alkitab berkata soal karakter, bertobatlah. Jadi untuk karakter itu adalah keputusan kita. Nah, bagaimana cara untuk membangun karakter yang baik? Ayat yang ke-22 dia berkata begini. Sebab itu jauhilah. Mari katakan bersama, jauhilah. Lebih keras lagi, jauhilah. Ini kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dia pakai kata flee. Ini kata flee itu mirip dengan kata flee yang dipakai oleh Yunus di dalam kitab Yunus. Ketika Yunus diperintahkan oleh Tuhan, maka dia melarikan diri ke Tarsis, itu pakai kata flee. Di dalam bahasa Inggris sama dengan ini. Jadi saudara-saudara, larikan dirimu seperti Yunus lari dari panggilan Tuhan. Nah, saya mau katakan begini kepada kita semua yang hadir hari ini, bahwa untuk membangun karakter yang baik, engkau tidak boleh terlalu percaya diri. Ketika komunitas tidak baik, ketika engkau berhadapan dengan godaan yang hebat, jangan berkata saya pasti sanggup bertahan. Kalau teman-temanmu gak ada yang benar, lari. Jangan diam dengan berkata begini, saya pasti tidak akan tergoda. Alkitab sudah tulis, pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Jadi kalau ada teman-teman yang istilah sekarang toksik, lari. Mari katakan bersama, lari. Lebih keras lagi, lari. Harus lari. Teman kita suka najis, lari. Atau yang kau ada ketemu dengan orang menggoda-menggoda di Jakarta ini kan, apalagi kalau ada orang kampung seperti saya masuk Jakarta banyak godaan. Jangan diam. Lari. Saya tidak terlalu tahu untuk memberikan contoh tentang apa dosa yang paling dekat dengan saudara hari ini.
Tetapi saya mau katakan begini, kalau saudara sudah merasa bahwa engkau sedang digoda oleh dosa, mari larikan dirimu. Tuhan pernah berkata kepada anaknya Nuh, Kain, dosa sedang mengintip engkau. Sebenarnya maksud Tuhan apa? Lari. Lari. Jangan engkau terus dengan Habel yang engkau benci, engkau nanti akan membunuhnya. Harusnya dia lari. Tetapi dia tetap ada di situ, akhirnya dia jatuh. Bagi anak-anak laki-laki yang sini dekat-dekat Mangga Besar, dekat-dekat apa gitu. Lari ya. Jangan suka dekat-dekat tempat-tempat yang berbahaya. Yang punya bakat-bakat judi itu jangan dekat-dekat dengan orang yang suka judi. Yang najis-najis, piktor-piktor, pikiran kotor itu jangan di tempat-tempat gelap. Kalau pacaran di rumah, pasang lampu terang-terang. Larikan. Karena apa? Karena kalau kalian gak lari, pasti jatuh. Apalagi anak-anak perempuan. Ini adik-adik perempuan. Kalau sudah berbahaya lari. Jangan bilang saya pasti bertahan. Lantas kokonya lagi nakal-nakal. Jangan nakal kok. Jangan nakal kok. Tapi cuma di situ terus. Jangan. Lari. Karena apa? Karena engkau bertahan. Lantas engkau jatuh dalam dosa. Engkau cuma jadi tanah. Masih berguna, tetapi enggak mulia. Kalau di kantor ada teman untuk menggoda Anda untuk korupsi dan lain sebagainya, lari. Jangan bertahan, engkau pasti jatuh. Jadi dari dosa harus lari, katakan amin. Nah, kemudian Alkitab menasihatkan berikutnya adalah kejarlah. Mari katakan bersama, kejar. Jadi kalau lari pertama itu pribadi, karena biasa dosa menyerang pribadi. Sendiri harus lari. Pas ngejar bagaimana saudara-saudara? Kejarlah keadilan, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Kata berikutnya adalah, belum muncul di media kita. Oke. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kasih, kesetiaan, kasih, dan damai. Kata yang berikutnya apa? Mari katakan bersama sekali lagi, 2, 3. Lebih keras lagi, 2, 3. Jadi poinnya kalau saudara-saudara mau bisa berhasil mendapatkan yang akan membuat engkau jadi emas dan perak, engkau harus bersama-sama. Katakan amin. Jadi di BIC ini adalah komunitas untuk engkau bisa bersama-sama. Di BIC ada Komsel, itu adalah komunitas untuk engkau bisa bersama-sama mengejar. Jangan lari sendiri, kejar sendiri. Alkitab berkata lari memang sendiri karena setan menyerang secara pribadi. Tetapi ketika kita jadi lari sendiri, ketika kita mengejar harus bersama-sama. Apa yang harus dikejar? Keadilan, kesetiaan, kasih, damai. Kalau kita perhatikan begini, Tuhan menyuruh kita menjauhkan diri dari nafsu orang muda. Tidak ada deskripsi nafsu orang muda itu apa. Tetapi yang disuruh kejar adalah keadilan. Jadi mungkin anak muda tidak suka keadilan. Karena banyak anak muda memang gak adil dengan orang tuanya. Orang tua sudah lahirkan, besarkan, kasih makan segala macam. Tetapi tidak adil dengan orang tua. Kadang-kadang dalam hubungan juga, kalau sini hubungan lawan jenis gak adil. Dia melarang sama sekali, awas ya kalau sampai ketahuan kau selingkuh padahal dia selingkuh. Ya, gak adil. Jadi harusnya adil ya, kita atur baik ya. Jadi kita mulai sekarang pacaran, kamu boleh selingkuh, saya juga mau selingkuh. Semua nggak mau pasangannya selingkuh, tetapi dia mau. Itulah ketidakadilan. Kerja di kantor, males, pengen gaji naik terus. Kemudian kalau dalam kemalasan ada temannya naik, karena dia rajin, nangis-nangis, Tuhan gak adil. Padahal dia sendiri yang gak adil. Tetapi saya berharap dalam komunitas kita sharing tentang keadilan. Katakan amin. Tentang kesetiaan. Tentang kasih. Tentang damai.
Dan saya mau katakan kalau engkau hidup seperti itu, maka kalian akan punya kualitas hidup yang nanti dinilai oleh Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memakai engkau dengan kualitas yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Saya kira ini saja firman Tuhan yang saya bagikan pada malam hari ini. Mungkin akan ada komsel, dan kalau ini jadi bahan komsel boleh digali lebih dalam lagi. Boleh digali lebih dalam lagi. Jadi masing-masing boleh diomongin, saya harus lari dari mana dan saya bersama-sama dengan komunitas mau mengejar apa. Intinya Tuhan yang menjadi jurinya. Tuhan menilai. Dan secara khusus malam hari ini, saya balik ke ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat. Saya rindu pada malam hari ini semua memutuskan untuk sepakat dengan firman Tuhan. Yaitu ketika engkau sedang hari ini terlibat, punya gaya hidup, setuju dengan hal-hal yang jahat, buatlah keputusan untuk meninggalkannya. Kalau engkau sedang terikat dengan dosa, engkau mungkin berkata jatuh dalam dosa tetapi sudah 1 tahun. Itu bukan jatuh dalam dosa, itu hidup dalam dosa. Mari buat keputusan untuk bangkit kembali. Karena ketika engkau buat keputusan untuk menyucikan dirimu, Tuhan akan mengangkat engkau. Saya rindu berdoa untuk kalian semua sebagai seorang muda. Untuk memutuskan yang terbaik bagi masa depanmu. Saya rindu berdoa supaya engkau dikuatkan oleh Tuhan untuk menyucikan dirimu dari kejahatan dan hidup dalam komunitas untuk mengejar semua kualitas yang baik. Kita akan nyanyikan pujian Ku Telah Mati dan Tinggalkan Cara Hidupku yang Lama, dan saya jemput semua untuk bangkit. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sangat menyenangkan sekali jika lagu ini adalah kebenaran tentang hidupmu. Yaitu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sekarang engkau sudah hidup dengan gaya hidup yang baru, sangat menyenangkan sekali. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memakai engkau bagaikan emas dan perak untuk hal-hal yang mulia. Atau engkau juga bisa berpura-pura bahwa sekarang engkau sudah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Tetapi saudara ingat firman Tuhan hari ini berkata bahwa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Engkau mungkin bisa berpura-pura di hadapan pemimpinmu, di hadapan seorang hamba Tuhan. Engkau bisa
berpura-pura di hadapan komunitasmu. Engkau seorang yang berkualitas baik. Tetapi sekali lagi Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Itu sebabnya mari rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan malam ini. Jika ada di antara kalian yang masih hidup di dalam dosa, dengar, itu merusak masa depanmu. Itu sedang menghancurkan kualitas hidupmu. Itu merusak cita-citamu. Itu akan membuat engkau menyesal di satu waktu. Mari putuskanlah malam hari ini untuk menyucikan diri seperti kata firman Tuhan dari hal-hal yang jahat. Maka Tuhan akan mempermuliakan engkau. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Apa yang engkau lakukan hanya engkau yang tahu. Di balik pintu kamarmu. Atau di ruang tertutup di tempat pekerjaan. Atau di satu tempat yang lain yang tidak ada orang yang mengenal engkau. Tetapi dengar firman Tuhan. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kita semua tidak bisa bersembunyi. Lebih baik pada malam ini buatlah keputusan. Tuhan, aku mengaku kesalahan. Dan aku buat keputusan untuk meninggalkannya. Kerendahan hatimu akan mengubahkan hidup. Dan saudara yang rindu, engkau nyanyikan pujian ini sambil mengangkat tangan. Saya rindu berdoa bagimu. Supaya Roh Kudus menolong engkau. Membebaskan engkau dari semua yang membuat Tuhan tidak senang. Ku telah mati dan tinggal. Engkau tidak perlu melihat siapapun. Ini adalah urusan pribadimu dengan Tuhan. Putuskanlah sesuatu. Amin. Haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bapak berdoa untuk setiap tangan yang terangkat pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ubahkanlah hidup mereka. Mampukanlah mereka untuk melarikan diri dari semua yang jahat. Dan biarlah mereka dapat mengejar kekudusan, mengejar karakter Kristus. Hidup taat kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua anak-anak Tuhan yang sudah meninggalkan cara hidupmu yang lama, kokohkan mereka di dalam Engkau. Dan hamba berdoa setiap pribadi hari ini menjadi hamba-hamba Tuhan dengan kualitas emas dan perak. Penuh dengan kemuliaan Allah. Baik di gereja ini, di keluarga mereka, di tengah masyarakat, di tempat pekerjaan mereka, di dunia bisnis. Di dalam nama Yesus Kristus. Engkau mengangkat setiap pribadi dengan karunia-karuniamu. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi berguna. Hidup dalam kemuliaan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus
Kami terima firman Tuhan, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Wow, firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman, oleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita mau berkomitmen untuk mengambil keputusan bahwa kita harus menjadi emas. Amin. Terima kasih buat Om Taufik, buat firmannya. Sungguh luar biasa. Secara pribadi saya dikuatkan, kami para pengerja, dan kami akan meneladani teladan dari Om Taufik untuk bisa menjadi pengerja yang berkualitas emas. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama. Oke, ibadah minggu depan, Kamis tanggal 10 Agustus, kita akan tetap mengadakan ibadah di tempat ini pukul 7.30 dan akan dilayani oleh Pendeta Sandy Sujak. Oke, selanjutnya seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WhatsApp grup BIC dan juga sosial media BIC. Ada Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok. Jadi teman-teman boleh follow dan meng-add setiap sosial media komunitas BIC yang ada. Oke, selanjutnya happy birthday untuk Saudara Suto. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selanjutnya jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa dan akan dimulai dari hari Senin pukul 10 dan akan dibuka pada hari Selasa pukul 3 sore. Oke, selanjutnya doa fajar. Doa fajar diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5 pagi. Untuk linknya akan di-share di setiap grup, baik di grup jemaat umum, baik grup BIC, teman-teman akan di-share dan bisa mengikuti doa fajar di pagi hari ini. Selanjutnya, oke, bagi teman-teman yang memiliki pergumulan atau membutuhkan bantuan doa, teman-teman boleh menghubungi, ada tim doa BIC di nomor yang tertera. Teman-teman boleh meng-add nomor yang ada. Mungkin ada teman-teman memiliki pergumulan atau membutuhkan bantuan doa, teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada di layar. Selanjutnya, oke, pengumuman selanjutnya saya serahkan kepada Kode ini. Amin. Shalom teman-teman BIC. Aduh, kayaknya muka-mukanya kelihatannya semangat banget nih. Sayang sekali nggak ada games lagi minggu ini teman-teman ya. Jadi hari ini saya kenapa maju bentar aja karena saya mau membacakan pengumuman pemenang lomba story filter Instagram BIC di ulang tahun minggu kemarin. Boleh berikan tepuk tangan? Oke. Sebelumnya terima kasih. Thank you Pak. Terima kasih. Boleh sebelumnya tampilin dulu nih teman-teman yang udah ikut nih. Coba diklik yang bagian BIC 11TH itu. Nah ini ada teman-teman yang udah ikut. Coba klik. Nah ini ada nextin aja, jadi biar cepat. Nextin aja. Itu yang tombol itu tuh, yang kanan. Atas. Oh iya, nextin aja kelamaan kalau kita lihat semua. Ya next. Nah ini teman-teman yang udah ikut dan setelah berdiskusi dan juga sudah ditentukan oleh panitia dan dibantu oleh Kopeni dan Cijeni juga. Jadi kita sudah memilih 2 pemenang story untuk akun individual dan 1 untuk Komsel. Mana yang yakin menang yang upload coba angkat tangan. Boleh angkat tangannya? Oke, dah. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah upload story sehingga mungkin keseruan acara ulang tahun BIC ini tidak dirasakan oleh teman-teman yang di sini saja, namun bisa dirasakan oleh teman-teman yang mungkin tidak datang BIC tapi follow sosial media teman-teman semua. Oke, kita langsung aja umumkan pemenangnya. Pemenang 1, saya akan tampilkan videonya, pemenang 1. Kita lihat. Pemenang 1, selamat kepada
Ada suaranya kok, tadi ke-mute kayaknya. Oh ya. Oke, pemenang pertama individual jatuh kepada akun atas nama Ekstra yang Ordi Jelau. Oke, ada nggak? Ya, tapi boleh. Mungkin teman-teman yang tadi ada orangnya di situ. Siapa aja? Nah, boleh salah satu boleh maju ke depan, saya akan kasih hadiah. Ada nggak? Wih, bro, selamat ya bro. Boleh di sini dulu bro. Nanti bro, di sini bentar bro. Thank you ya ucapannya ya. Oke, next. Pemenang kedua adalah pemenang kedua. Wih. Oke, pemenang kedua akun atas nama Desi Angela. Datang nggak? Nggak ada orangnya juga. Waduh. Coba yang tadi ada di videonya, ada lagi? Ada Kohadi, Kezia, sama Otnil Efrando. Ada orangnya nggak? Oh ada, silakan. Oke, sambil menunggu Kezia datang, kita akan terakhir mengumumkan pemenang yang Komsel ya. Komsel. Jadi saya lihat ada beberapa. Langsung. Ya udah. Happy birthday. Selamat kepada akun atas nama Kus13 Kus dengan Komselnya yaitu adalah Komsel apa namanya? Komsel Ambiar de Bambang. Boleh berikan tepuk tangan. Ini Komsel siapa ya? Oh, Komsel Cisansan ya? Jansan. Oke, perwakilannya boleh maju ke depan. Oke. Ya udah, kita foto dikit ya. Boleh foto. Pakai handphone aja. Saya serahkan aja ya kok. Oke. Ini untuk yang individu. Tadi ada berapa orang kok? Tadi lu berlima ya, nanti dibagi ya, oh ya, dibagi ya kok. Soalnya kalau nggak rame nggak menang kan, jadi dibagi. Nah ini juga ya, dibagi ya. Raja sama ini yang Komsel. Oke, kita foto bentar. Sinian, suruh sinian. Sorry. Nah biar backgroundnya bagus. Oke, boleh silakan kembali ke tempat. Ya. Saya dari saya, mungkin teman-teman yang sudah upload, tenang saja mungkin nggak mendapat hadiah secara fisik dari sini, tapi teman-teman mendapat upaya yang besar di sorga karena teman-teman membantu menyebarkan komunitas BIC lewat Instagram dan sosial media teman-teman. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, puji Tuhan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ko Beni. Haleluya. Para pemenang, jangan lupa perpuluhan ya. Terima kasih Kak Taufik atas firman Tuhannya. Jadi memotivasi kita ya untuk menentukan hidup kita, apakah kita akan menjadi emas, perak, kayu atau tanah liat. Tadi Kak Taufik bilang saya mau jadi pengusaha dalam usia sekian gitu ya. Pertanyaannya pada waktu itu apakah saya sudah punya fasilitas? Tidak ada fasilitas. Taufik tahu. Tidak ada fasilitas yang saya miliki bahwa saya bisa jadi pengusaha. Orang tua ada, tapi keuangan tidak ada. Gitu. Sedangkan mau sekolah favorit aja tidak punya uang, tapi berani bilang saya akan menjadi pengusaha. Karena ayat apa? Karena itu menentukan kita untuk memotivasi kita untuk berjalan menuju emas. Jadi saya mengajak jemaat BIC, ayo dong mulai tentukan, jangan pandang situasi, aduh saya nggak punya apa-apa, gitu. Saya nggak ada apa-apanya, saya ada apa? Nggak ada. Memotivasi karena kita punya satu, yaitu kita punya Tuhan Yesus. Dan saya dibina Kak Taufik, ada beberapa orang yang dibina Kak Taufik, orang-orang yang berhasil. Saya, Temi, Agus, adalah orang-orang yang berhasil. Jadi yang hebat siapa? Saya atau Kak Taufik? Kak Taufik yang Tapi di dalam kelompok itu juga kan pasti ada yang orang-orang yang sekarang terhilang gak tahu kemana. Balik lagi kepada siapa? Diri kita sendiri. Yuk mulai dari sekarang memotivasi diri kita sendiri bahwa saya akan menjadi emas. Para pengerja tadi dimotivasi, ayo kalian melakukan yang terbaik lah.
terbaik. Kalau tidak di umum paling nggak di BIC lah. Khotbah di BIC lah. Kalau umum kan yang menentukan beberapa orang kan. Kalau BIC kan yang menentukan kan hanya kami saja kan. Ayo dong tunjukkan yang terbaik bahwa kalian layak untuk berdiri di sini di BIC. Sejajar dengan Johan Lumendong, dengan Taufik, dengan yang lain. Ayo buktikan bahwa kalian bisa. Amin. Pengerja amin. Amin. Haleluya. Oke, selamat kepada rekan-rekan kita, ada beberapa rekan, Wagem, Sansan, siapa lagi ya, yang di wisuda, ya, Pak Budi sebagai sarjana teologi ya, STH. Kemarin saya berarti khotbah itu di beberapa STH banyak sekali gitu kan, yang saya khotbah STH. Dan saya bilang sama mereka, di mimbar saya bilang, bahwa mereka adalah orang-orang STH gelarnya. Saya bukan STH. Saya gelarnya apa? STM. ST manis. Bukan saya yang manis, saya akan menceritakan kemanisan Tuhan dalam kehidupan saya. Haleluya. So sweet Tuhan. Haleluya. Tidak ada pengumuman yang lain, mari kita akan bangkit berdiri. Kita berdoa untuk Mario yang sudah dioperasi kakinya. Tuhan akan pulihkan dengan segera. Biar dia bisa minggu depan beribadah bersama-sama dengan kita kembali. Yuk. Tinggikan nama Tuhan Yesus. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Syukur Tuhan atas ibadah yang sudah terlaksana dengan baik. Semuanya jadi karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami semua, terutama di BIC. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, Engkau sudah berfirman kepada kami, dan biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini memotivasi kami untuk menjadi pilihan yang terbaik, yaitu emas yang Kau pandang mulia Tuhan. Dan Kau pakai untuk pekerjaan yang mulia. Dan biarlah kami dimotivasi pada hari ini mengambil pilihan yang benar. Dari diri kami sendiri. Bukan dengan kondisi dan keadaan yang ada. Tapi dari diri kami, tekad kami bersama Yesus. Kami bisa melakukan perkara yang besar. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Berkati Kak Taufik yang sudah membawakan firman-Mu. Urapan daripada Allah selalu melimpah dalam kehidupan Kak Taufik. Cina Tuhan berkati, pelayanannya Tuhan berkati, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Om Paul Tuhan, Tante Paul, di usianya yang sudah lanjut, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan Gembala kami. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan visi-visi yang daripada Engkau limpahkan kepada Gembala kami, untuk Engkau bagikan kepada kami di GPDI Sahabat Allah. Berkati Wagem juga, biarlah menjadi seorang pemimpin yang baik, seperti Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau baik dan baik. Kami berdoa untuk Mario Tuhan yang sudah menjalankan operasi dengan berjalan dengan baik. Dan kami berdoa biar pemulihan segera terjadi dan jamahan-Mu terjadi. Dapat segera bekerja, beraktivitas dan beribadah lagi kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Suto, Tuhan berkati Suto. Di tahun yang lalu Kau sudah memberkati, kami berdoa di tahun ini, bahkan sepanjang tahun hidupnya, Engkau selalu memelihara dan memberkati Suto. Untuk persembahan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hamba jamah, apa yang mereka tabur akan mereka tuai berkelipatan kali ganda. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan nyata dalam bangsa kami. Dan tahun depan ada pemilihan presiden, kami berdoa biarlah orang yang Kau pilih akan bertata memimpin di bangsa kami.
Dan biarlah orang yang kau pilih ini akan membawa kami bebas untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat-Mu. Untuk itu Kak Taufik akan berdoa berkat buat. Haleluya, puji Tuhan. Percayalah Bapa di sorga tidak pernah akan membiarkan engkau berjalan sendiri. Percayalah Dia akan memperhadapkan wajahnya kepadamu. Menyinari jalanmu dengan sinar wajahnya. Memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Dalam tantangan dan pergumulan hidup percayalah yang akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Engkau akan terus naik, tidak akan turun. Panggilanmu adalah kepala bukan ekor. Tuhan pegang kunci sukses hidupmu dan untuk itu terimalah.